Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sebagai orang yang beragama, mari kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, ya, kekuatan, dan juga kita dalam rangka refleksi kemerdekaan, ya, 76 tahun sebagai bangsa yang berdaulat. Mari kita selalu bersyukur, ya, atas kemerdekaan kita, atas warisan dari para leluhur kita, dan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena ini nggak bisa kita biarkan begitu saja negara ini. Untuk menjadi lebih baik, ya, lebih merdeka lagi di masa yang akan datang, kita semua sebagai warga bangsa itu harus berpartisipasi, melakukan apa yang terbaik yang dapat kita kontribusikan, sumbangkan buat negara ini. Jadi dalam kesempatan sore ini kita saya pikir bagus panitia tadi kita santai aja supaya kita bisa lebih rileks, ya, menghadapi persoalan yang kelihatannya berat, ya, tetapi buat saya sih, ya, mari kita menghadapinya secara realistis aja supaya kita tidak terjebak pada sikap yang pertama, sikap euforia, dan juga kita juga tidak menjadi paranoid. Jadi dua-dua sikap ini menurut saya tidak menguntungkan. Kenapa saya memulai dengan bagaimana kita seharusnya bersikap, adalah bahwa kita nggak perlu euforia, karena juga Afghanistan itu, apalagi Talibannya itu bukan apa-apanya Indonesia gitu, jadi nggak perlu juga lah diglorifikasi gitu, ya, kemenangannya. Karena terus terang saja kita kan melihat sesuatu itu berdasarkan pengalaman di masa lalu. Jadi kita melihat sesuatu itu, apakah itu orang, lembaga, negara, kita perlu melihat track record-nya, kan, itu kan namanya catatan masa lalu. Itulah sebabnya catatan masa lalu itu nggak boleh kelam, karena kalau itu kelam membebani masa depan kita gitu. Kita sebagai umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia, itu kan menjadi memikul beban yang sangat berat, ya, akibat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam yang mengaku sebagai Taliban, ya, di Afghanistan itu. Karena itu, ya, kita semua ini jadi membawa beban berat akibat kejahatan mereka, karena bagaimanapun juga kita ini satu entitas, ya, kita tidak bisa lupakan itu. Tetapi juga saya pikir juga kita nggak perlu paranoid, karena apa? Karena Afghanistan itu kan jauh, ya, dari Indonesia, tetapi nggak berarti kita tidak boleh waspada. Mengapa? Karena ketika mulai munculnya Taliban, itu sejumlah orang-orang Indonesia itu dikirim loh ke sana, dan mereka berlatih di sana. Dan yang saya heran, ya, ketika orang-orang Indonesia yang pergi ke Taliban waktu itu kan mengaku dirinya pergi berjihad. Padahal mereka pergi ke Taliban itu kan pergi membantu kepentingan Amerika, kan, untuk melumpuhkan kekuatan Soviet. Jadi saya pikir, ya, mereka memang melawan Soviet, tetapi juga atas dukungan orang Amerika. Jadi katanya melawan kafir, tetapi juga atas dukungan orang-orang kafir. Jadi apakah itu bisa disebut dengan jihad? Karena itu mari deh kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang literate, ya, berliterasi, dan juga menjadi orang-orang yang selalu menggunakan akal sehat. Nah, ini yang ikonnya Bang Ade ini, selalu gunakan akal sehat, ya, saya senang sekali itu. Nah, saya mulai dengan sikap Indonesia terhadap Afghanistan. Itulah sebabnya saya tidak menggunakan kata Taliban. Nggak penting amat, ya, buat saya. Tetapi buat saya Afghanistan itu adalah sebuah negara yang harus kita pelajari sehingga kita mengerti mengapa muncul Taliban di negara itu. Berikutnya, agak cepat aja kalau ininya, ya, slide-nya, supaya saya bisa menjelaskan lebih cepat, kan waktunya juga pasti nggak banyak, kan. Nah, ini peta Afghanistan ini menarik loh. Kalau kita melihat sekarang ini saya baru ambil ini dari punyanya BBC. Betapa pertaruhan kekuatan di sana juga masih kuat. Jadi nggak usah dulu Indonesia ini mengambil sikap yang apakah memihak atau tidak memihak. Tunggu dulu, wait and see dulu, sehingga jelas, ya, seperti apa kondisi di sana, siapa yang memegang kekuatan, ataukah menunggu dulu sampai stabil. Karena kalau posisinya seperti ini masih mencengangkan nih, bagaimana pergulatan antara Taliban, antara pemerintah, ya, pemerintah Pakistan yang masih eksis, kan, di sana, dan juga daerah-daerah yang diperebutkan. Memang sih kelihatannya daerah-daerah yang biru ini adalah daerah-daerah pemerintah semakin sedikit. Tetapi, ya, buat saya, ya, kita nggak tahu, ya, segala sesuatunya bisa berubah dalam waktu yang sekejap.
Karena itu saya pikir pemerintah Indonesia nggak usah terlalu bagaimana gitu menurut saya, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Ya lebih baik kita mengambil sikap bijak dan menunggu sampai jelas segalanya. Berikutnya saya ingin melihat bagaimana sih sebetulnya Afghanistan, karena banyak orang yang saya tidak tahu apakah dia buta atau bagaimana ya, tetapi kalau menurut saya ini sebuah negara yang sangat menarik ya. Afghanistan itu berada di sebuah, semua tahu ya, lokasinya itu terkunci di antara negara-negara tetangga. Dan menurut saya itu menambah kompleksitas dan kerentanan negara tersebut karena nggak punya akses kan ke laut ya sama sekali. Dia betul-betul berada di tengah-tengah seperti itu. Tetapi sebetulnya letaknya itu sangat-sangat strategis ya. Saya membaca beberapa buku terkait Afghanistan, saya baru paham loh sekarang ini ya, bahwa itu daerahnya itu benar-benar strategis. Jadi kalau dari utara mau ke selatan, itu tempat jalan yang terbaik itu harus lewat Afghanistan. Jadi kabarnya nih ya, saya dengar banyak nih tentang kenapa Rusia begitu begitu sangat gembira ya, ingin membantu Afghanistan, begitu juga Cina. Ya rupanya untuk mendapatkan minyak dari Iran dan gas dari Doha itu harus lewat Afghanistan gitu. Jadi mereka ini, jadi tolong deh umat Islam itu, semua orang yang membantu itu bukan membantu karena semata-mata kebaikan, tetapi itu selalu ada unsur politiknya di belakang gitu. Karena itu mari kita realistis ya, jangan bersikap seperti orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, bahkan saya juga baru mendengar bahwa setengah dari perjalanan jalur perdagangan sutra di masa lalu itu setengahnya itu melewati wilayah Afghanistan yang panjang itu. Nah, secara kesejarahan negara ini sangat-sangat eksotik ya. Meskipun saya tidak lama di sana, saya hanya sekitar 2 mingguan ya, 15 hari di sana, tetapi saya sempat ya keliling. Jadi kalau dari udara itu ya, itu seperti kalau kita dari Belanda ke Italia, kita melewati pegunungan Alpen yang putih menjulang-julang tinggi karena tertutup salju. Persis kayak gitu. Waktu itu saya ke sana itu musim dingin, pas salju lagi tebal-tebalnya ya. Nah, bergunung-gunung, dataran yang paling tinggi itu, titik tertingginya itu di Nosak. Bayangkan hampir 7.500 meter. Jadi pegunungan yang cukup tinggi ya, bukan pegunungan biasa. Tetapi kalau musim panas itu memang daerah ini ekstrim. Kalau lagi dingin sekali, dan dinginnya itu sangat menusuk, lebih dingin dari Eropa. Memang daerah-daerah gurun kayak gini kalau punya salju itu dingin banget. Persis kayak daerah Maroko sebelah utara. Saya juga pernah di Maroko utara, itu dinginnya itu benar-benar menusuk tulang, dingin sekali. Nah, karena daerahnya kalau di musim kering itu kering banget, kerontang ya, sampai 50 derajat, mengerikan loh. Kalau musim panas ada debu, lalu juga pasokan air bersihnya juga sangat kurang, apalagi selalu dilanda oleh perang. Jadi ya kekayaan mereka itu nggak bisa lama gitu. Jadi setiap kali ada perang hancur lagi semuanya, bangun lagi, hancur lagi. Saya kadang-kadang saya merenung ya, memikirkan ada ya bangsa seperti ini nggak bisa selama berapa puluh tahun ini habis dicabik-cabik oleh perang dan konflik. Nah, tetapi juga pernah sering jadi gempa bumi. Nah, yang paling saya pernah menangis ya waktu saya membaca berita bahwa pasukan Taliban waktu itu tahun 2003 ya, terjadi gempa bumi di daerah selatan dan mereka menolak bantuan dari UNICEF. Akhirnya masyarakat di sana tuh kelaparan dan mati kelaparan karena nggak ada bantuan sama sekali, karena petugas kemanusiaan dari UNICEF yang akan membawa bantuan itu nggak bisa masuk sama sekali. Itu kebayang nggak sih ya daerah seperti itu? Nauzubillah ya. Nah, dibandingkan negara-negara lain, sejarah panjang Afghanistan itu luar biasa loh. Bisa dilacak sampai 5.000 tahun lampau. Mulai dari dinasti Aryana, Khorasan Rai, siapa yang nggak kenal kerajaan Khorasan yang begitu kuatnya ya, Persia, Maurya, Kusan, Sasania, Arab, Persia, Yunani, Turki, sampai masuk
invasi Inggris. Jadi sebelum yang sekarang rivalitas Soviet dan Amerika itu sudah terjadi kan rivalitas kerajaan Tsar Rusia dan Britania Raya. Saya kadang-kadang pikir ini daerah kecil ya, tetapi diperebutkan oleh bangsa-bangsa besar. Saya baru tahu juga belakangan bahwa daerah itu penuh dengan emas ya, penuh dengan mineral-mineral yang mahal. Tetapi sayangnya karena ya begitu itu nggak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya ya. Sedih deh dengar negara ini. Berikutnya. Nah, saya melihat ya suku-suku di Afghanistan itu sangat sangat dominan ya, sangat dominan dalam arti masyarakatnya juga memiliki apa yang kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan at-ta'assub al-jahiliyah, sebuah fanatisme kesukuan yang sangat-sangat tidak buat saya itu tidak manusiawi, karena apapun ya kalau itu suku saya ya suku saya gitu. Jadi mereka juga masih hidupnya tuh masih berkelompok-kelompok dan beberapa yang saya tanyai, ya dia suku Pashtun, saya bukan Pashtun. Jadi seolah-olah gimana kalau kita kan di Indonesia saya kan nggak pernah bilang, Bang Ade, bahkan saya nggak tahu Bang Ade itu suku apa ya. Bu Halida juga saya nggak tahu suku apa, karena buat saya ya kita ini sama-sama Indonesia ini loh bedanya kita dengan mereka. Kalau di kita ini ya, saya bersyukur betul ya para the founding fathers and mothers kita itu sungguh-sungguh merajut ya sikap kebangsaan kita ini menjadi sehingga kita itu tidak pernah mencintai orang lain itu karena kesukuannya gitu. Kalau bagi saya nggak tahu yang lain nih. Nah inilah yang harus kita jaga, jangan sampai nih ta'assub jahiliyah ini menjadi sesuatu yang dikobarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang kita sebut dengan antek-antek Taliban itu nanti. Jadi kalau saya melihat kehidupan persukuannya itu jadi apa yang saya katakan, loyalitas kebangsaannya itu nggak terbangun. Yang ada tuh loyalitas kesukuan. Apapun kalau itu Pashtun, ya Pashtun gitu. Tetapi juga di Pashtun itu anehnya juga tidak satu faksi. Jadi ada beberapa faksi di dalamnya. Lucu juga saya bilang, loh bukannya kamu sesama faksi, tapi dia Pashtun Utara, saya Pashtun Selatan. Waduh, kalau sudah begini kan rasanya tuh mengerikan deh. Itu adalah bibit-bibit konflik yang mudah sekali untuk disulut. Next ya. Nah, kalau saya memperhatikan politik Afghanistan itu selalu berdarah dari mulai masuknya Islam di sana zaman Abbasiyah, tapi sebelumnya itu saya nggak punya data yang panjang ya, saya nggak cukup waktu untuk itu. Lalu dinasti Ghaznawiyah juga Islam. Ini yang saya tulis di sini adalah sepenuhnya adalah sudah Islam gitu, sejak Islam. Bagaimana dinasti-dinasti Islam juga datang dan muncul dan pergi gitu ya. Periodenya semuanya penuh dengan berdarah. Akhirnya sampai masa 1917 itu dengan kedatangan Inggris dan Rusia itu juga disebabkan karena apa? Karena permintaan mereka juga supaya mereka ditolong untuk terlepas dari konflik yang sudah nggak bisa mereka selesaikan. Tetapi juga pernah ya satu periode damai yang tercatat di Afghanistan itu hanya sekitar 40 tahunan ya, sejak mulai Sultan Muhammad, dia menyebut dirinya Emir ya, Muhammad Nadir dan Raja Zahir Shah sampai 73. Next ya, kemudian setelah itu ya sudah kita melihat proses berdarah dan berdarah bersinambungan sampai sekarang ya. Next ya. Jadi mulai dari setelah raja yang terakhir itu meninggal, kemudian dikudeta oleh iparnya sendiri dan bahkan juga menantunya sendiri, muncullah yang disebut dengan revolusi Sahur Besar, dan mulai disinilah ikutnya kelompok Soviet masuk ke Afghanistan. Jadi kalau kita melihat ya mereka datang juga karena diundang kan oleh penduduk lokal begitu. Nah, untuk melawan invasi Soviet, Amerika mendukung terbentuknya Mujahidin tahun 84, dukungan dengan Pakistan, Saudi Arabia, dan sejumlah negara-negara non-komunis lainnya, termasuk juga orang-orang Indonesia meskipun itu datangnya secara individu ya, datang ke sana untuk berjuang menghadapi kelompok Soviet yang mereka katakan itu kelompok kafir sesat gitu ya. Tetapi sekarang saya pikir aduh kasihan banget ya mereka datang ke sana melawan Soviet, tetapi juga
mereka lupa bahwa itu untuk kepentingan siapa, bukan untuk untuk membangun kejayaan Islam, bukan, tapi untuk untuk membangun kepentingan Amerika di wilayah itu. Ya, tentu juga pasti juga untuk kepentingan Afghanistan, tapi Afghanistan yang mana? Tetapi kan kita lihat bahwa bagaimana perseteruan antara kelompok-kelompok di dalam itu sendiri tidak pernah usai sehingga muncul Taliban pada akhir 94 ya. Kemudian mereka memproklamasikan Emirat Islam Afghanistan, tetapi itu nggak bisa berkuasa lama. Tahun 2001 mereka sudah dikalahkan oleh kekuatan NATO ya dengan pimpinan Amerika. Tetapi meskipun mereka sudah dikalahkan, tetap aja mereka itu melakukan mengguncang terus ya, jadi nggak pernah tenang. Saya berada di sana tuh tahun 2012, itu sebetulnya bukan Taliban sudah hilang dari kekuasaan, tetapi hampir setiap malam saya mendengar dentuman bom ya. Kalau itu bom, jadi waktu malam pertama saya ada di Kabul itu terdengar dentuman bom dan itu seperti kiamat, tiba-tiba mati lampu dan suaranya itu saya nggak bisa bayangkannya, akhirnya senyap gitu ya, nggak kedengaran apa-apa. Saya duduk aja sendirian di kamar itu, saya duduk di tengah tempat tidur, saya berdoa saja, saya bilang, ya Allah kalau saya mau mati jangan mati di sini lah. Saya itu rasanya sepanjang semua doa yang saya bisa baca tuh saya baca semua. Pokoknya suasana itu langsung hening gitu kan, nggak kedengaran apa-apa. Lalu saya ingat ya waktu saya check in itu kan, begitu kita check in di Hotel Serena itu, suatu Hotel Serena satu-satunya hotel yang dianggap aman di Kabul ketika itu. Padahal itu bukan ketika Taliban berkuasa loh ya. Jadi tahun 2012 itu boleh dikata Taliban sudah sudah dihantam habis gitu, tetapi tetap aja mereka itu bergerilya karena kehebatan mereka itu adalah bergerilya. Pasukan gerilyanya itu hebat sekali, mereka bisa menghilang di balik pegunungan. Pasukan Amerika udah nggak bisa mengejar mereka, termasuk juga pasukan Soviet waktu itu nggak bisa. Nah, waktu itu saya betul-betul ya dalam kondisi, saya bilang bagaimana ya masyarakat Afghanistan. Saya bersemalam aja mendengarkan begini udah rasanya gimana, saya mau pulang, tapi gimana juga ya rasanya, saya nggak tanggung jawab. Jadi malam itu saya duduk saja di tengah tempat tidur, saya berdoa. Mungkin saya kecapean ya, sampai saya tertidur, terus jam 4 itu saya terbangun, listrik juga sudah menyala, saya langsung menyalakan televisi, nggak taunya dari CNN sudah menyiarkan ada bom meledak ya di samping Hotel Serena. Waduh, hanya beberapa ratus meter dari hotel tempat saya menginap. Ya, aduh bagaimana, begitulah kondisinya ya, meskipun itu dalam kondisi yang katanya itu stabil gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa yang saya kasihan ya ketika kita bicara tentang Afghanistan ini, saya bukan hanya bicara tentang Taliban, tapi bagaimana masyarakat Afghanistan yang terdiri dari banyak kelompok itu, kita selalu mikir itu lalu mau diapakan gitu ya, terutama kelompok perempuannya, anak-anaknya. Saya sebenarnya nggak kepingin bicara tentang urusan dengan Taliban, tetapi ini ada sejumlah perempuan, ada sejumlah anak-anak yang ketakutan, yang mengalami trauma. Lalu apa dong yang harus kita lakukan sebagai manusia ya, bantuan kemanusiaan apa yang dapat kita pikirkan untuk mereka. Next ya. Nah, saya melihat bahwa bicara tentang Afghanistan itu pertama adalah ketiadaan satu kekuatan pusat yang stabil ya. Dari dulu saya melihat sejak zamannya diinvasi Soviet itu nggak ada yang kekuatan pusat yang stabil yang dapat mengendalikan seluruh suku-suku dan seterusnya. Jadi ada kekuatan kepala-kepala suku, ada kekuatan kepala-kepala agama, juga ada kekuatan kepala-kepala yang disebut dengan warlord. Warlord itu adalah tuan-tuan perang gitu ya. Jadi ada 3 unsur yang selalu bertikai. Keterpecahan sosial dan budaya, jalinan ikatan-ikatan etnik dan sektarian lintas batas, lokus geografis yang seperti yang saya katakan tadi terkunci, nggak ada tempat lari kan kalau terjadi apa-apa, realitas kekuatan adidaya dan faksionalisme dinasti lokal, dan munculnya yaitu tadi warlords banyak sekali. Saya tidak tahu, mungkin preman-preman begitu kali ya yang bisa melakukan apa saja tergantung ya permintaan, kira-kira kayak begitu. Nah, ini juga menjadi faktor bagaimana kalau hari-hari ini Taliban mengatakan berjanji untuk menegakkan HAM, berjanji untuk melakukan
lebih memperhatikan hak-hak perempuan. Memangnya dia penguasa tunggal di sana ya, nggak ada saingannya gitu ya. Tunggu dulu, dia boleh saja berjanji, tetapi bisa nggak? Ya mungkin nggak janji-janjinya itu kita percayai, karena terus terang mengubah ideologi itu bukan hal yang gampang ya. Sesuatu yang sangat-sangat sulit, dan itu harus datang dari kesadaran dari dalam diri kita sendiri, bukan datang dari luar. Next ya. Nah, bagaimana sih Taliban itu terbentuk? Jadi awal September 94 ya, setelah masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada mujahidin, ya muncullah upaya bahwa harus diganti dengan pasukan yang lebih segar, yang lebih muda. Nah, mulailah dengan dukungan Amerika, Saudi Arabia, Pakistan melatih ya. Taliban itu sebenarnya artinya murid, santri. Jadi pemuda-pemuda yang masih segar ini dikumpulin lalu dilatih di camp-camp di Pakistan sana. Nah, tentu saja bukan hanya dilatih perang, tetapi juga dicekoki dengan ideologi Deobandi yang sangat konservatif. Kita tahu saja ketika kelompok Deobandi ini menguasai Pakistan, Pakistan itu jadi gelap ya, semana-mana. Dulunya Pakistan itu cukup modern loh, tahun-tahun 80-an saya pernah ke sana tuh cukup modern, tapi belakangan kok semakin gelap gitu, semakin nggak ada harapan untuk berdirinya untuk tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi saya melihat bahwa dengan pendukung etnis Pashtun, yang memang Pashtun itu lebih banyak daerahnya itu di sebelah barat sana berdekatan dengan wilayah Pakistan. Jadi wajarlah kalau yang mendukung itu kebanyakan dari etnis Pashtun. Tetapi juga lalu menarik banyak binat sukarelawan dari berbagai negara, termasuk juga dari Indonesia. Meskipun sebetulnya Taliban itu secara teologis itu menganut mazhab Hanafi, menganut teologi Maturidi, yang seharusnya mereka itu lebih rasional. Tetapi kelihatannya tidak seperti itu ya, dia tidak konsisten di dalam pemahaman teologis mereka. Dia lebih banyak mengedepankan ajaran Islam Deobandi yang sangat-sangat konservatif. Akan saya jelaskan nanti. Tapi juga kita perlu tahu nih, orang-orang Indonesia tahun 2019 itu mereka datang ya, para mulahnya itu ke Indonesia bertemu dengan pimpinan MUI atas prakarsanya Yusuf Kala yang sebagai wapres ketika itu, dan juga bertemu dengan orang-orang NU. Tapi lucunya tahu nggak ya teman-teman saya yang di Afghanistan tuh seperti ketohok gitu ya, merasa banyak yang sedih. Kok bisa sih katanya orang Indonesia itu kok menerima Taliban? Apa mereka lupa atau mereka tidak membaca bagaimana kekejaman Taliban terhadap perempuan, terhadap anak-anak? Apakah orang Indonesia itu nggak punya hati nurani? Terus saya bilang, ya orang Indonesia itu kan cinta damai. Saya bela-belain kayak gitu. Tetapi ya cinta damai, tapi apakah perdamaian bisa dibangun di atas darah? Gitu kan. Jadi teman-teman saya yang para aktivis di Afghanistan tuh teriris-iris loh hatinya melihat kita itu membuka pintu selebar-lebarnya buat para Taliban datang ke Indonesia. Saya sedih juga ya, saya kadang-kadang, aduh benar-benar ya kalau kita melihat Taliban itu benar-benar kita harus mendengarkannya dari orang-orang sana deh, supaya kita tidak salah kaprah mengambil satu kesimpulan. Next ya. Nah, kenapa sih menolak Taliban? Karena menurut saya ya Taliban itu mengukuhkan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Menurut saya itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Saya pikir ya meskipun dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang bicara tentang peperangan ya, tentang permusuhan, ada ayat-ayat tentang itu. Tetapi kan ayat-ayat itu harus dibaca di dalam konteksnya, konteks peperangan. Kalau dalam konteks peperangan yang tentu ayat-ayat yang turun itu adalah bicara tentang bagaimana kita harus bersikap tegas kepada lawan ya. Nah, tetapi ayat-ayat perang ini kok digunakan oleh umat Islam itu untuk hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan perang. Kita dalam suasana damai, lalu tiba-tiba kita menggunakan ayat-ayat perang. Karena itu saya selalu selalu mengingatkan, bacalah konteksnya. Ayat itu turun dalam konteks apa, sehingga kita tidak seperti membabi buta ya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, Taliban itu mengukuhkan interpretasi keislaman yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Taliban juga mendukung pelaksanaan hudud
seperti eksekusi rajam, cambuk untuk kasus pembunuhan, perzinaan, potong tangan bagi para pencuri dan sebagainya. Ini sebetulnya persis seperti Arab, tetapi Arab kan sudah mulai berubah. Nah, kalau Taliban mengatakan ya kami akan berubah, tunggu dulu. Arab saja yang stabil ekonominya, stabil politiknya, katakanlah dalam tanda kurung ya, stabil politiknya, kuat ya, politiknya, tetapi perubahan ini nggak jalan secepat yang kita bayangkan. Coba dari saya mendengar akan ada perubahan itu dari 2013. Sekarang 2021, udah 8 tahun. Perubahannya baru sampai kepada bagaimana perempuan sekarang udah boleh keluar tanpa muhrim, perempuan sudah boleh menyetir mobil sendiri, baru pada hal-hal seperti itu, belum sampai kepada bagaimana menghadirkan perempuan di parlemen. Jadi perubahan-perubahan yang esensial menurut saya belum terjadi, meskipun itu sudah diupayakan sedemikian rupa dan itu langsung dimotori oleh rajanya sendiri. Coba bayangkan. Sementara Taliban kalian punya apa gitu? Kok ya kalian mengatakan berjanji, ya kita tunggu aja deh janjinya benar apa enggak ya. Menurut saya skeptis aja ya menghadapi ini. Nah, tetapi kita pernah loh melihat, saya pernah membaca konstitusi baru Afghanistan itu sudah mulai menggariskan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, dan ini dibangun dalam pemerintahan Pakistan yang baru lalu ini, yang digulingkan yang kemarin itu kan ya. Pendidikan dasar itu sudah mulai incaran para orang tua. Itu saya membaca laporan dari Oxfam ya ketika saya di sana, itu dia mengatakan setidaknya 4 juta anak-anak perempuan kini sudah berada di bangku sekolah. Itu kan sudah mulai ini ya. Nah, kalau Taliban berkuasa dan anak-anak perempuan ini nggak boleh bersekolah, nggak boleh melanjutkan pendidikan, waduh, kasihan sekali. Pupus lagi. Jadi kadang-kadang saya pikir ya Allah, semua yang sudah dimulai, ya pembaruan-pembaruan yang sudah dimulai oleh pemerintah Pakistan yang sebelumnya dengan dukungan kelompok civil society dan juga kelompok luar. Nah, ini juga sih yang saya pikir ya, berbagai perubahan itu kalau tidak dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, jadi bukan dari masyarakatnya itu yang berubah, dan bagaimana juga kita harus mengubah mindset para pemuka agama yang sangat konservatif itu. Saya kira janji untuk berubah itu ya tidak banyak. Lalu juga kondisi ini tetap berlangsung ya, yang saya cerita ini soal sebelum Taliban berkuasa yang sekarang ini, itu tidak banyak berubah. Sebab apa? Meskipun demokrasi sudah dijejakkan sejak 2001, karena ya saya katakan itu tadi, karena perubahan itu tidak datang dari kesadaran internal masyarakatnya, melainkan hanya disuntikan dari luar, ya munculnya berbagai macam LSM dan sebagainya. Tetapi inilah yang saya katakan, perubahan itu harus datang dari kesadaran internal masyarakatnya. Itulah sebabnya kenapa saya dan kawan-kawan itu berupaya upaya rekonstruksi budaya. Itu penting sekali melalui tentu melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Karena itu kata kuncinya itu pendidikan. Karena itu mari kita menjaga supaya institusi pendidikan kita ini tidak tercemari oleh berbagai macam ideologi dan paham-paham yang tidak manusiawi itu. Nah, kemenangan Taliban membuat semua mimpi perempuan untuk maju itu berakhir sudah ya. Berikutnya lagi, next. Nah, saya melihat seperti apa sih yang harus kita kondisi perempuan sebelum ini, sebentar saya ingin sedikit meng-highlight ya. Nah, situasi perempuan di Afghanistan itu sebetulnya kalau saya melihat sejak 90-an itu sudah mulai kelihatan kelihatan tidak seriang ya, atau karena saya melihat foto-foto mereka tahun 90-an itu, mereka bisa keluar itu ya seperti kita di Indonesia begitu ya, bebas lah. Tapi kalau saya mengatakan bebas itu jangan dipahami bahwa orang boleh melakukan apa saja. Kadang-kadang saya suka kesel gitu kalau saya mengatakan bebas, lalu orang memahaminya itu sepertinya saya itu nggak mengenal nilai, nggak mengenal norma, dan saya itu adalah orang yang tidak apa gitu. Kadang-kadang saya kesel ya kalau saya itu diperlakukan seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan bebas itu adalah bebas bertanggung jawab gitu loh ya, maksudnya. Nah, sampai 90-an itu mereka masih mengenal kebebasan gitu. Tetapi sejak Taliban
kalau di masa Mujahidin itu agak mendingan ya. Saya melihat beberapa perempuan bahkan ikut berjuang bersama Mujahidin. Tapi sejak Taliban ini sama sekali loh. Ini benar-benar kok malah mereka tuh Taliban itu artinya kan lebih Taliban itu artinya murid ya, santri, pemuda yang lebih fresh gitu. Nah, perempuan itu haram gitu di ruang publik. Begitu perempuan begitu Taliban berkuasa 2001, semua perempuan itu ditarik, yang jadi dokter, yang jadi hakim, yang jadi guru, semua nggak boleh bekerja. Waktu itu terjadi escape besar-besaran ya teman-teman saya yang para aktivis, yang dokter, itu semua berlari keluar ya lebih banyak ke Eropa, ke Amerika. Mereka semua ya nggak pulang lagi, ngapain dia pulang gitu ya, nggak, karena itu sedih loh. Negara ini adalah negara yang SDM-nya tuh bagus-bagus loh. Saya melihat orang-orang Afghanistan tuh punya keuletan, pinter, ya tetapi ya karena diperlakukan seperti ini ya mana ada yang tahan ya tinggal di negara itu. Kasihan loh, saya ketemu orang-orang Pakistan, bukan Pakistan, orang Afghanistan di beberapa negara hebat-hebat gitu, tetapi ya kasihan dia tidak berkontribusi untuk negaranya karena akhirnya dia menjadi warga negara Jerman, warga negara Amerika, Kanada, dan seterusnya. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk berbagai pendidikan seperti yang tadi saya katakan, tetapi itu nggak banyak berubah karena direcokin terus sama orang-orang Taliban itu. Dan ini berlangsung terus ya. Saya nggak mengulangi ini. Maaf, bisa dilanjutkan berikutnya lagi. Nah, kenapa ini yang ini yang saya ingin katakan. Bagaimana kita harus bersikap waspada karena fanatik kesukuannya ini ya, ta'assub jahiliyah. Kalau saya mempelajari sejarah Islam, justru Rasulullah itu datangnya dalam konteks Islam, ini sejarah Islam, yang gagasan yang pertama yang diproklamirkan oleh Rasul di Arab ketika itu adalah bagaimana menghapuskan sikap fanatik kesukuan yang disebut dengan fanatik jahiliyah ini. Karena ini sangat-sangat merusak kemanusiaan kita. Karena itu kalau ini yang akan dikembangkan dan dihidupkan oleh Taliban, wah ini kembali kepada jahiliyah benar nih. Budaya permusuhan, budaya kebencian kepada orang yang berbeda. Bayangkan ya penghancuran Buddha Bamiyan, itu semacam patung Buddha terbesar di dunia. Itu adanya di Afghanistan Utara. Itu dihancurkan pada 2001, kayak Borobudurnya kita di sini. Memberi stigma pada muslim yang tidak sepaham dengan sebutan kafir. Ya, melarang program KB, memaksa lelaki berjanggut dan berbaju Islami. Saya ingat waktu saya berada di sana ya, waktu saya mengajar, dia mengatakan, oh kamu dari Indonesia, pasti semua laki-laki di negerimu itu kafir. Oh ya, maksudnya apa? Saya katakan begitu. Dia mengatakan, karena laki-laki di Indonesia itu pertama, pakai bajunya tuh nggak pakai baju Islami, itu pakai baju kafir, senang pakai baju jas, senang pakai dasi. Dia bilang begitu. Yang saya tanya baju yang Islami yang ya seperti yang saya pakai. Jadi saya herannya kok mereka menyebut bajunya Islami, agama kok baju kok punya agama, herannya. Yang kedua karena Indonesia itu membolehkan KB ya termasuk laki-lakinya. Dan yang ketiga ini yang paling penting kata mereka tidak memakai janggut, padahal janggut itu saya pikir mereka awalnya cuma main-main ya, akhirnya dia menceramai saya dengan hadis-hadis tentang pentingnya jenggot, pentingnya memelihara jenggot dan seterusnya. Lalu saya balas aja lagi bahwa semua hadis-hadis itu tidak relevan ya dengan dengan akidah Islam, nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Nah, melarang sejumlah larangan-larangan ini menurut saya nggak bisa kita hidup dengan suasana seperti ini ya. Kalaupun kamu nggak suka dengan KB ya kamu aja nggak usah, tetapi orang lain yang mementingkan itu atau memerlukan itu boleh dong mereka melakukannya. Jadi saya selalu mengatakan kalau kamu nggak setuju itu oke buat dirimu, tetapi jangan kamu lakukan itu untuk orang lain karena orang lain punya kebutuhan yang berbeda, punya kasus yang berbeda gitu kan. Next ya, saya kira sudah habis. Berikutnya udah habis. Baik, terima kasih. Nah, saya kira ini yang terakhir buat kita semua, teman-teman sekalian, bagaimana kita menjaga dalam konteks refleksi 76 tahun Indonesia merdeka, kita pentingnya menjaga kedaulatan kita. Karena apa? Karena kita belajar ya Afghanistan itu mau tumbuh bersandar pada bantuan asing dan itu terbukti menjadikan negara itu acap terguncang dan berdarah, tidak tumbuh kedaulatan bangsanya. Pentingnya kemandirian ekonomi, pentingnya nasionalisme, persatuan dan kesatuan, pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi semua hak warga. Dan yang terakhir ini tidak kurang pentingnya bagaimana kita membangun ya literasi agama, literasi kebudayaan.
terutama literasi agama, sehingga kita betul-betul beragama itu secara tetap menggunakan akal sehat kita. Karena saya selalu ingat ya, hadis Nabi itu la dina liman la aqla lahu. Agama itu selalu selaras dengan nalar kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak presentasi yang luar biasa komprehensif dari Profesor Kusda Mulia sampai saya keasikan sendiri menyimaknya.